Kan? Gimana kabarnya? Tentu saja kita semua dalam keadaan yang selalu luar biasa, dahsyat, dan mantap. Iya. Kita beri kemuliaan yang terbaik dulu deh untuk Tuhan kita yang selalu luar biasa, dahsyat, dan mantap. Oke, tema kita di bulan ini, ada yang masih ingat apa ya? Apakah kira-kira tema kita di bulan ini? Tema kita di bulan ini adalah hidup dalam berkat ilahi, ya, hidup dalam berkat ilahi. Ya, semakin saya merenungkan ya Bapak Ibu Saudara, untuk hidup di dalam berkat ilahi ini, kadang kita jadi salah ya, jadi salah fokus ya, di mana ketika kita berkata hidup dalam berkat ilahi, tanpa disadari yang muncul adalah keinginan untuk diberkati berlimpah-limpah gitu ya. Pengennya diberkati berlimpah-limpah. Oke, diberkati berlimpah-limpah. Namun pertanyaan selanjutnya adalah untuk apa kita diberkati berlimpah-limpah kan gitu ya? Untuk apakah kita diberkati berlimpah-limpah gitu? Jangan sampai gini. Fokus kita akhirnya menjadi salah dan fokus kita adalah justru berfokus pada kedagingan dan seolah-olah kita memaksakan Tuhan untuk mengikuti apa yang menjadi maunya kita. Nah, ini problem Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau kita mengatakan hidup dalam berkat ilahi, artinya bahwa kita ingin diberkati berlimpah-limpah dan itu kita mau hanya untuk memuaskan kedagingan kita, ini bisa bahaya ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena gini, banyak anak-anak Tuhan yang memperkatakan perkataan-perkataan iman gitu ya, dan terus-menerus memperkatakannya, namun pada akhirnya ketika perkataan iman itu seolah-olah tidak terjadi di dalam kehidupannya, kemudian dia menjadi kecewa kepada Tuhan dan mulai mempertanyakan dan mulai menyaksikan kebenaran dari kuasa dari firman itu sendiri gitu ya. Padahal sebenarnya yang menjadi fokus dia bukanlah firman atau perkataan Tuhan, tetapi yang menjadi fokus di dalam kehidupannya adalah keinginan dagingnya gitu ya, kedagingannya gitu. Jadi ingin diberkati dengan rumah yang mewah misalnya, atau ingin supaya mendapatkan nama besar misalnya gitu ya. Karena begitu kita bicara soal berkat, seringnya kita langsung berpikir tentang apa yang kita butuhkan secara jasmani gitu ya. Nah, ini nggak lain dipakai oleh sebagian orang justru untuk mengendalikan Tuhan atau mendikte Tuhan gitu. Katanya Tuhan memberkati aku gitu. Tetapi ketika kelihatannya apa yang menjadi kemauan kita kemudian nggak terjadi, lalu kita mulai menyalahkan Tuhan ya. Banyak orang percaya yang menjadi kecewa karena sudah memperkatakan perkataan-perkataan iman berulang-ulang lalu nggak terjadi gitu ya, merasa kepahitan. Nah, yang menjadi barometer ukurnya ini harus benar dulu Bapak Ibu Saudara ya. Yang menjadi barometer ukurnya bahwa Tuhan memberkati kita bukanlah ketika keinginan-keinginan daging kita dipenuhi oleh Tuhan ya, bukan Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di Yakobus 4 ayat 2 sampai 3. Yakobus 4 ayat 2 sampai 3, firman Tuhan berkata, Yakobus 4 ayat 2 sampai 3, firman Tuhan berkata, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nih, jadi kalau apa yang kita minta hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, ya, ketika kita berbicara tentang berkat Tuhan, ya, bukannya Tuhan tidak rindu ingin memberkati kita berlimpah-limpah, Bapak Ibu Saudara. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, untuk apa ketika kita diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah, untuk apa kita mau pakai berkat itu? Apakah kita sudah memiliki tujuan atau belum? Mau kita gunakan sebagai apa berkat yang Tuhan berikan kepada kita dengan berlimpahnya? Apakah kita mau hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, ataukah justru kita akan mempergunakannya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan? Dan inilah pertanyaan yang paling penting yang harus kita renungkan hari-hari ini gitu ya.
Jadi tolak ukur kebaikan Tuhan bukan dari keinginan kita yang terpenuhi ya. Banyak orang yang kemudian menjadikan Tuhan sebagai alat pemuas dari keinginan dagingnya, menjadikan Tuhan sebagai vending mesin, Bapak Ibu Saudara. Jadi berdoa, berpuasa, kemudian beribadah, kemudian beramal, melakukan kegiatan-kegiatan yang kelihatannya baik gitu ya, tetapi ternyata punya motivasi hati, ujung-ujungnya adalah untuk memuaskan kedagingannya. Ujung-ujungnya adalah berusaha ingin menggerakkan Tuhan supaya Tuhan ngikutin apa yang dia mau. Nah, kalau seperti ini akhirnya banyak sekali yang kecewa, banyak sekali bahkan yang meninggalkan pelayanan, Bapak Ibu, ada yang meninggalkan persekutuan, mereka yang dulunya bahkan sangat aktif dalam pelayanan, namun ketika akhirnya merasa kecewa karena keinginannya tidak terpenuhi gitu ya, karena yang menjadi barometer ukurnya dari berkat Tuhan salah, dan akhirnya berhenti untuk melayani, dan akhirnya tidak mau lagi untuk datang beribadah. Nah, ini sangat disayangkan ya. Jadi yuk pada sore hari ini kita sama-sama belajar bahwa yang menjadi tolak ukur kebaikan Tuhan, yang menjadi tolak ukur dari berkat Tuhan bukanlah ketika keinginan-keinginan daging kita terpenuhi. Bukanlah ketika apa yang menjadi hawa nafsu kita terpenuhi, baru kita berkata Tuhan baik, baru kita berkata Tuhan memberkati kita. Yang menjadi barometer ukur dari Tuhan memberkati kita, itu adalah karya salibnya di atas kayu salib ya, karya kematiannya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara. Bukti cintanya yang sungguh besar, yang dinyatakan melalui kematiannya di atas kayu salib, itulah berkat terbesar yang hari ini dunia masih sibuk mencari, yang hari ini dunia masih sibuk bertanya-tanya, Bapak Ibu Saudara. Sehari ini dari abad ke abad, dari turunan ke keturunan, masih merupakan rahasia, namun hari ini dinyatakan. Ya, kita coba lihat di Kolose 1 ayat yang 26. Kolose 1 ayat ke-26. Kolose 1 ayat 26. Firman Tuhan berkata, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Pribadi Kristus itulah yang merupakan berkat terbesar, Bapak Ibu Saudara. Pribadi Kristus itulah yang merupakan pengharapan akan kemuliaan, yang selama ini dinanti-nantikan dari abad ke abad, dari turunan ke keturunan, dan sekarang dinyatakan bagi setiap kita. Nah, kebenaran tentang pribadi Kristus inilah yang harus kita sadari, inilah berkat terbesar di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Inilah ukuran dari berkat Tuhan, bukti bahwa kita diberkati sejak awal dunia dijadikan, Bapak Ibu Saudara. Kita semua sudah diberkati oleh Tuhan, kita diberi kuasa, sejak kita belum bisa melakukan apapun, kita bahkan diberi buah di dalam taman, Bapak Ibu Saudara. Semua buah yang berada di dalam taman itu semua boleh dimakan, hanya kecuali satu. Itulah bukti dari berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita, dan bukan ketika keinginan daging kita terpenuhi atau tidak. Ya, jadi kalau kita memakai barometer ukurnya, oh kalau saya punya rumah, baru saya berkata Tuhan baik, baru saya berkata Tuhan memberkati saya, itu salah ya Bapak Ibu Saudara ya. Yang terpenting adalah bahwa Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya, Bapak Ibu Saudara. Mati untuk kita, dan dia rindu saat ini supaya kita tidak lagi hidup berfokus pada diri kita sendiri. Supaya kita nggak lagi hidup untuk diri sendiri, melainkan hidup untuk memuliakan namanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dia rindu agar setiap kita hidup hari ini bukan untuk diri kita sendiri lagi, melainkan kita hidup untuk berfokus pada memuliakan nama Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15, firman Tuhan berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri,
tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Inilah kerinduan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, Kristus telah mati untuk kita supaya kita hari ini tidak hidup lagi untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk memuliakan Dia yang sudah mati dan sudah dibangkitkan untuk kita. Ya, jadi jangan biarkan tolak ukur kita akan berkat Tuhan, akan kebaikan Tuhan itu salah, tapi biarlah kita memiliki kepercayaan yang benar bahwa bukti berkat Tuhan adalah kematiannya di atas kayu salib. Bukti berkat Tuhan adalah pribadinya yang bahkan rela mati gantikan kita, yang bahkan dia menyerahkan nyawanya gantikan kita, yang bahkan dia harus berteriak dan berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Dia harus mengalami keterpisahan dari Allah Bapa dengan satu tujuan supaya kita dan kasihnya boleh bersatu. Kita boleh menikmati kebaikan dan kemurahannya. Kita boleh menikmati pelukannya. Kita boleh menikmati cintanya tanpa perlu dihalangi oleh apapun. Baik dosa maupun pelanggaran maupun kelemahan. Tidak lagi bisa menghalangi kita dari kasihnya yang begitu besar. Itulah berkat yang terbesar. Amin. Itulah berkat yang terbesar. Karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi Tuhan memberkati. Intinya supaya setiap kita hidup di dalam panggilan sorgawi. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa hidup di dalam panggilan sorgawi? Ya, intinya supaya kita tidak berfokus pada diri sendiri. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Tetapi kita hidup untuk memuliakan namanya. Kita hidup untuk berlari-lari pada panggilan sorgawi. Nah, kita coba lihat gimana caranya supaya kita bisa hidup di dalam panggilan sorgawi. Kita lihat di Filipi 3 ayat yang ke-14. Filipi 3 ayat ke-14. Filipi 3 ayat ke-14 firman Tuhan berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, jadi inilah kerinduan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan rindu kita berlari-lari kepada tujuan, Bapak Ibu, untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa menikmati berkat Tuhan bukan untuk diri kita sendiri, melainkan kita menikmati berkat Tuhan untuk berlari-lari pada panggilan sorgawi ini. Kita akan belajar dari ayat berikutnya, Bapak Ibu Saudara ya. Kita lihat dari ayat berikutnya di Filipi 3 ayat 17 sampai 21. Di sana firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana caranya ya. Di sana kalau Bapak Ibu Saudara lihat judul perikopnya adalah nasihat-nasihat kepada jemaat. Ya, gimana caranya supaya kita bisa berlari-lari pada panggilan sorgawi. Kita akan belajar 3 hal yang akan disingkat menjadi IKK, Bapak Ibu Saudara, IKK. Ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama dari Filipi 3 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita lihat poin yang pertama terambil dari Filipi 3 ayat yang ke-17. Filipi 3 ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Poin pertama yang kita bisa pelajari dari ayat ini adalah kita ikuti teladan dan menjadi teladan. Amin. Mari katakan bersama-sama dengan saya, ikuti teladan dan menjadi teladan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ikuti teladan dan menjadi teladan. Ya, kalau kita lihat di terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, jadi saudara-saudari, biarlah kalian semua ikut teladan saya. Perhatikanlah dan contohlah setiap orang yang hidupnya seperti teladan kami, katanya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat ya, kita manusia, kita nggak bisa hidup sendirian ya. Kelihatannya kalau kita sendirian itu paling enak, kita bisa berjalan sesuai dengan pemikiran kita sendiri, kelihatannya kita benar sendiri, kita nggak perlu berbeda pendapat dengan orang lain, kelihatannya paling enak gitu ya, kelihatannya paling enak. Namun
kita belajar Bapak Ibu Saudara, kemarin Bapak Gembala ada membagikan satu tulisan yang ditulis sama Mark Dever ya. Ada 9 tanda-tanda gereja yang sehat Bapak Ibu. Dan salah satu di antaranya itu ternyata adalah bahwa penting sekali bagi anak-anak Tuhan untuk bisa hidup tertanam di dalam sebuah gereja. Nah, kenapa sih kok harus tertanam di dalam sebuah gereja? Karena ketika seseorang tertanam di dalam gereja, itu kita bisa saling belajar, bisa saling menguatkan satu sama lain ya. Efesus 5 ayat 25, Efesus 5 ayat 25, firman Tuhan berkata, Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, ya. Dan di Kisah Para Rasul 20 ayat 28, Kisah Para Rasul 20 ayat 28, boleh dibukakan ayatnya, Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Ya, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena katanya apa? Kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi penting untuk digembalakan. Penting untuk kita punya teladan hidup Bapak Ibu Saudara ya. Dan kita juga penting untuk menyadari bahwa setiap kita adalah juga nantinya akan menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mulai ambil tanggung jawab untuk juga memimpin Bapak Ibu Saudara ya, memimpin orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sekedar menghadiri sebuah gereja, tapi sungguh-sungguh terlibat secara aktif ya, berpartisipasi secara aktif Bapak Ibu Saudara di New Life. Puji Tuhan, kita ada banyak sekali kesempatan untuk kita bisa saling melayani satu sama lain. Bapak Ibu, ketika kita diberi kesempatan untuk melayani, sebenarnya orang yang paling diuntungkan untuk melayani bukan orang lain ya, tetapi diri kita sendiri. Yuk ambil tanggung jawab, ambil kesempatan, ikuti teladan sebagaimana Bapak Gembala kita sudah memberikan teladan bagi setiap kita untuk melayani orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yuk kita ikuti teladan beliau untuk setiap kita juga masing-masing boleh belajar menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi kita melayani orang-orang yang ada di sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ketika kita mengambil bagian di dalam tugas pelayanan, kita ikuti teladan dan kita menjadi teladan, kita akan semakin dikuatkan. Amin. Kita akan semakin dikuatkan dengan kebenaran firman. Kita akan semakin sama-sama belajar, Bapak Ibu Saudara, sama-sama belajar. Kita adalah orang-orang yang nggak sempurna, betul ya? Kita adalah orang-orang yang nggak sempurna. Tapi Tuhan sediakan orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk bisa saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Dan kita terus bertumbuh, Bapak Ibu Saudara, kita akan terus bertumbuh di dalam satu komunitas untuk sebagai tubuh Kristus. Kita sama-sama terus-menerus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Dan betapa indahnya ya kalau kita semakin hari semakin terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, kita semakin mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita, semakin dekat, semakin erat persekutuan. Betapa luar biasanya ya, dan semakin banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan oleh karena kehadiran setiap kita. Amin. Jadi kalau kita lihat ya, di sana diajarkan bahwa orang-orang yang non-Kristen akan mendengar dan melihat bagaimana Injil benar-benar sungguh-sungguh diterapkan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi dan di samping kita bisa jadi berkat bagi orang-orang yang belum pernah mengenal Injil, juga di antara sesama kita boleh saling menguatkan, kita boleh saling memperhatikan supaya yang kuat bisa menolong yang lemah ada kalanya juga
akan ketika dia kuat, dia juga bisa menolong, saling menolong, Bapak Ibu Saudara. Ada kalanya kita punya permasalahan yang berlain-lainan, kita punya permasalahan yang berbeda-beda. Setiap kita punya pergumulan, betul ya. Setiap kita punya masalahnya sendiri-sendiri. Setiap kita harus memakai, kalau bahasa saya, setiap kita harus memakai sepatu kita masing-masing ya. Kita nggak pernah tahu pergumulan yang orang lain alami. Kita kadang nggak pernah tahu secara detail apa sih yang sedang menyita pikirannya, apa sih yang sedang membombardir ya, yang sedang mengintimidasi pemikiran-pemikirannya selama ini. Kita nggak pernah tahu, Bapak Ibu Saudara, tetapi ketika kita mau ambil tanggung jawab, kita menyadari bahwa saya mengikuti teladan dan saya juga ingin agar hidup saya menjadi teladan. Ketika kita menyadari tanggung jawab ini, kita mengambil tanggung jawab, maka kita akan semakin takjub melihat bahwa kehidupan setiap kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan demikian halnya kehidupan orang-orang di sekeliling kita akan menjadi berkat bagi kehidupan setiap kita. Amin. Setiap kita rindu ya, ingin ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sudah sering mendengar, tapi saya rindu, saya ingin mengulang-ulang kembali, biarlah ini boleh menjadi rema bagi setiap kita. Saya rindu, Bapak Ibu Saudara, setiap kita menyadari bahwa adalah merupakan hak istimewa. Adalah merupakan hak istimewa. Kalau kita dipilih sama Tuhan, dipakai oleh Tuhan, Dia yang adalah Raja di atas segala raja, Dia mengizinkan kita, memperbolehkan kita untuk ikut ambil bagian di dalam pekerjaannya, untuk ikut ambil bagian di dalam pekerjaan besarnya. Bapak Ibu Saudara, kita berada di dalam proyek akbarnya Raja di atas segala raja. Merupakan sebuah privilege, merupakan sebuah hak istimewa kalau kita boleh ikut ambil bagian di dalamnya. Waktu begitu singkat ya, kita lihat sekarang dunia atau Indonesia tidak hanya ditakutkan atau dikejutkan dengan virus yang bernama corona. Hari ini kita dengar ada wabah, ada gempa bumi ya Bapak Ibu Saudara, ada tsunami, ada banjir. Kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi yuk mari hari ini Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, yuk ikut ambil bagian, Bapak Ibu Saudara, ikut ambil bagian di dalam proyek besarnya Tuhan. Di dalam pekerjaan ya adalah hak istimewa kalau kita boleh ikut ambil bagian di dalamnya. Jangan lagi hidup untuk memuaskan hawa nafsu, jangan lagi hidup untuk memuaskan keinginan daging kita. Ingat bahwa kita adalah manusia roh. Bapak Ibu Saudara, esensi kita adalah manusia roh yang tinggal di dalam tubuh yang memiliki jiwa. Jangan pernah lupakan esensi kita yang sesungguhnya. Kita adalah manusia roh. Mari kita sama-sama fokus pada apa yang manusia roh kita butuhkan. Apa yang manusia roh kita harapkan ya, ada jeritan di dalam batin kita untuk kita boleh melayani Raja di atas segala raja, memakai waktu-waktu yang ada hari-hari ini dengan bertanggung jawab. Amin. Jadi pandangan tentang berkat, bagaimana fokus hidup itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita boleh melihat teladan-teladan iman yang sudah diberikan ya dari gembala kita, bagaimana beliau memandang berkat, bahwa berkat itu bukan untuk memuaskan keinginan daging, tapi berkat itu adalah alat yang Tuhan mau pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, uang itu nggak jahat, uang itu netral, tetapi yang jahat adalah cinta akan uang. Nah, oleh karena itu kita harus menyadari bahwa uang bukanlah tuan, ya, karena cinta akan uang itu artinya menjadikan uang sebagai tuan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama menyadari bahwa uang bukanlah tuan kita, ya, tetapi uang adalah hamba kita. Hamba yang Tuhan pakai, itu adalah sarana yang Tuhan mau pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ingat bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, karena Dia, dan hanya kepada Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, kita punya teladan hidup yang luar biasa, bagaimana Bapak Gembala mengajarkan kita tentang bagaimana seharusnya kita melihat berkat itu, bagaimana fokus hidup beliau, bahwa fokus hidup beliau adalah kepada jiwa-jiwa Bapak Ibu Saudara, bukan fokus pada apa yang mau dimakan, minum, pakai, ya, bukan fokus pada
mengumpulkan pundi-pundi sebanyak-banyaknya, mengumpulkan nol-nol sebanyak-banyaknya di rekening. Bukan itu yang menjadi tujuannya, tetapi yang menjadi tujuan adalah bagaimana supaya jiwa-jiwa dibawa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita boleh lihat teladan hidup ini. Yuk mari hari ini kita sama-sama meneladani kehidupan beliau dan kita pun siap untuk menjadi teladan hidup. Amin. Bagi orang-orang di sekeliling kita, biarlah kita juga memiliki pemandangan yang sama. Biarlah kita juga memiliki visi dan misi yang sama. Kita boleh satu hati, satu tujuan mendukung Bapak Ibu Saudara visi yang Tuhan berikan kepada Bapak Gembala kita di tempat ini. Yuk kita sama-sama bergandengan tangan Bapak Ibu Saudara. Yuk kita sama-sama melihat bahwa berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita itu bukanlah milik kepunyaan kita, sehingga kita harus kuasai, kita harus kekepin, dan kita harus pakai itu hanya untuk keinginan daging kita sendiri, tapi berkat yang ada biarlah itu semua hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Amin. Ada hal pertama yang kita sudah pelajari bersama, ada yang masih ingat apa itu? Ikuti dan jadilah teladan, ya, mengikuti teladan dan jadilah teladan. Hal yang kedua yang akan kita pelajari dari ayat yang diambil dari Filipi 3 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Filipi 3 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita coba lihat. Filipi 3 ayat 18, firman Tuhan berkata, "Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus," katanya. Seperti apa sih orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus? Yuk kita lihat lebih jauh yuk. Katanya gini, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah, apa dikatakan di sana Bapak Ibu Saudara? Tuhan mereka ialah perut mereka. Rupanya orang-orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus itu adalah yang menjadikan perut mereka sebagai Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Ya. Ingat, kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Konsentrasi utama kita bukanlah tubuh, Bapak Ibu Saudara. Amin. Konsentrasi utama kita bukanlah tubuh, bukanlah apa yang mau dimakan, minum, pakai, Bapak Ibu Saudara, karena itu dicari sama bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kita sebagai bangsa-bangsa yang sudah mengenal Tuhan, yuk jangan pusing di sana. Percayalah, burung pipit aja dipelihara sama Tuhan, bunga bakung aja dipelihara sama Tuhan. Masa sih kita anak kesayangannya nggak dipelihara sama Tuhan? Kalau nyawanya saja sudah Dia berikan mati buat kita, apalagi segala-galanya. Tapi jangan biarkan itu yang menjadi fokus utama dalam hidup kita. Karena bukan itu tujuan kenapa kita harus ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara ya. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Ayat 20 berkata. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, jadi hal kedua yang kita bisa pelajari bersama adalah bahwa kewargaan kita adalah di dalam sorga. Amin. Kewargaan kita adalah di dalam sorga. Jadi kita, warga negara kita bukan warga negara dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi kewargaan kita bukan di dunia ini, bukan di bumi ini. Jangan lengket sama hal-hal yang ada di bumi ini, ya Bapak Ibu Saudara. Hal-hal yang ada di bumi ini semuanya akan berlalu. Namun firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Mari kita berfokus pada hal yang bersifat kekal, hal-hal yang berdampak kekal, bukan apa yang ada di dunia ini saja. Di terjemahan sederhana Indonesia, kita lihat Filipi 3 ayat 18 sampai dengan 20, dalam terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan, "Saya berkata begitu karena ada hal yang sangat menyedihkan hati saya. Seperti yang sudah pernah saya katakan berulang kali kepada kalian, sekali lagi saya ingatkan bahwa sekarang banyak orang yang mengakui diri mereka sebagai pengikut Kristus, tetapi hidup mereka bertolak belakang dengan apa yang Kristus perbuat melalui kayu salibnya. Cara hidup yang seperti itu akan membawa mereka ke dalam kebinasaan.
Cara hidup yang seperti apa sih yang akan membawa mereka ke dalam kebinasaan? Ini katanya Bapak Ibu Saudara, mereka hanya memikirkan hal-hal duniawi katanya ya. Mereka hanya memikirkan hal-hal duniawi saja dan tidak melayani Allah. Yuk, kita melayani Allah Bapak Ibu Saudara. Amin. Katakan bersama-sama dengan saya, melayani Allah. Amin. Yuk, tepuk kanan kirinya bilang, melayani Allah yuk. Amin. Melayani Allah. Hidup mereka hanya untuk memuaskan keinginan diri sendiri saja katanya. Dan mereka melakukan segala macam hal yang memalukan. Bahkan mereka bangga atas semua hal itu. Tetapi kita sudah menjadi warga negara kerajaan surga. Dan kita sangat merindukan saatnya penguasa dan juru selamat kita, Kristus Yesus, datang kembali dari sana. Ya, yuk kita sama-sama menyadari karena kita warga negara kita, kewargaan kita adalah warga negara kerajaan Allah, kewargaan kita adalah warga negara sorga, Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita hidup bukan berfokus pada perkara-perkara dunia, kita hidup berfokus pada perkara-perkara di atas, perkara-perkara di mana Kristus ada, duduk dan memerintah. Kita memikirkan bukan apa yang dunia ini butuhkan, ya, bukan apa yang dicari-cari oleh dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Dunia ini mencari harta tahta, wanita atau pria gitu ya. Tapi yang kita cari bukan itu. Tapi kerinduan kita hanya satu. Kita melayani Dia, Raja di atas segala raja. Kita membawa jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita lihat di 1 Tesalonika 2 ayat 5-6, bagaimana Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, memiliki hati yang luar biasa pada jiwa-jiwa, dan luar biasanya lagi dia memiliki hati, motivasi hati yang murni, Bapak Ibu Saudara. Ada orang-orang yang melayani Tuhan, tapi motivasi hatinya, oh supaya saya dapat nama besar. Ada orang-orang yang kelihatannya melayani Tuhan, tapi motivasi hatinya, oh supaya saya dapat uang misalnya, atau dapat nama besar, terkenal gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita boleh belajar dari Rasul Paulus ya, bagaimana murninya hati dia, Bapak Ibu Saudara. Karena dia tahu bahwa kewargaan dia adalah di dalam sorga. 1 Tesalonika 2 ayat 5-6. 1 Tesalonika 2 ayat 5-6. Di sana dikatakan, karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Nggak punya maksud lain, Bapak Ibu Saudara ya. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Yuk mari kita melayani Tuhan hari ini dengan satu motivasi hati yang benar, dengan satu motivasi hati yang murni, bukan karena ada udang di balik bakwan ya, bukan karena ada maksud-maksud tertentu, tetapi biarlah semuanya kita lakukan Bapak Ibu Saudara untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Hanya satu nama yang ditinggikan, hanya satu nama yang dipuji, hanya satu nama yang dipuja, hanya satu nama yang diagungkan di atas segala-galanya, yaitu Yesus Kristus Tuhan, bukan yang lain. Amin. Ada dua hal yang kita sudah pelajari bersama. Yang pertama tadi, ikuti dan menjadi teladan, ya, mengikuti dan menjadi teladan. Hal yang kedua yang kita sudah pelajari bersama, kewargaan kita, kewarganegaraan kita atau kewargaan kita adalah di dalam sorga, sehingga jangan sampai kita melekat pada apa yang di dunia ini. Dan hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari Filipi 3 ayat yang ke-21. Filipi 3 ayat 21. Firman Tuhan berkata, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Hal ketiga Bapak Ibu Saudara yang kita bisa pelajari bersama adalah bahwa kuasanya menaklukkan segala sesuatu. Ya, untuk kita bisa hidup di dalam berkat Tuhan, kita boleh menyadari bahwa kuasa Tuhan menaklukkan segala sesuatu. Di dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia dikatakan, dan dengan memakai kuasanya yang luar biasa, Dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kuasanya yang luar biasa itu
adalah kuasa yang terus. Katakan bersama saya, terus. Amin. Terus. Kuasa yang terus dia gunakan untuk menaklukkan segala sesuatu di bawah pemerintahannya. Sampai hari ini, mujizat masih nyata. Amin. Sampai hari ini, kuasanya masih bekerja di dalam setiap kita. Dan bahkan kalau kita menyadari, pesan terakhir yang Yesus sampaikan sebelum dia terangkat ke surga. Kita lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9, Bapak Ibu Saudara. Pesan yang disampaikan oleh seorang sebelum pergi meninggalkan orang yang sangat dikasihi, itu biasanya adalah pesan yang paling penting, betul ya? Pesan terakhir yang disampaikan itu biasanya pesan yang paling penting. Kita lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9. Yuk kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat ke-9. Firman Tuhan berkata, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Sesudah berkata apa ya, Tuhan Yesus terangkat dan disaksikan oleh murid-murid waktu itu, dan awan lalu menutupnya dari pandangan mereka. Yuk kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan. Apa yang Tuhan Yesus katakan sebelum kepergiannya, ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita semua sama-sama memahami, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat ayat sebelumnya, di ayat ke-8. Ini rupanya hal yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa, katanya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara sadari bahwa di dalam diri setiap kita ada kuasa. Ada kuasa dari Roh Kudus. Amin. Ada kuasa dari Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau kita lihat di Lukas 10 ayat 19 sampai 20, Lukas 10 ayat 19 sampai 20. Lukas 10 ayat 19 sampai 20, firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Bapak Ibu Saudara, kita diberikan kuasa ya untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Katakan bersama dengan saya, kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Amin. Setiap kita diberikan kuasa oleh Tuhan, dan kalau kita menyadari Bapak Ibu ya, tapi Tuhan ingatkan kita, jangan sampai kita gagal fokus ya. Jangan biarkan kita bersukacita karena roh-roh itu takluk kepada kita. Tetapi hal yang harus membuat kita bersukacita terutama adalah karena nama kita terdaftar di sorga. Ya, karena itu artinya Tuhan sangat mengasihi kita, dan karena Tuhan sangat mengasihi kita sehingga diberikan kuasa bagi setiap kita ya. Dan satu hal yang saya rindu sore hari ini, setiap kita boleh sama-sama menyadari bahwa perjuangan kita untuk berlari-lari pada panggilan sorgawi, Bapak Ibu Saudara, perjuangan kita untuk berlari-lari pada panggilan sorgawi itu tidak dimulai dari garis start ya. Perjuangan kita tidak dimulai dari garis start. Kenapa? Kalau kita berkata perjuangan kita dimulai dari garis start, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di ending, betul ya? Tapi satu hal yang kita boleh sadari pada sore hari ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa dengan kuasanya yang sungguh ajaib dan luar biasa, perjuangan hidup kita tidak dimulai dari garis start, tetapi perjuangan hidup kita dimulai dari garis akhir kemenangan Kristus. Perjuangan hidup kita dimulai dari garis finish kemenangan Kristus, dan oleh kemenangan itulah kita boleh berjalan dengan satu kepercayaan, dengan satu keberanian, dengan satu iman yang kokoh bahwa Dia akan membawa kita dari kemenangan sampai kepada kemenangan berikutnya dengan kuasanya yang ajaib. Kita lihat di Kolose 2 ayat 15. Kolose 2 ayat 15, firman Tuhan berkata, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Yesus yang sudah mengalahkan, Bapak Ibu Saudara ya, Yesus yang sudah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 26, 1 Korintus 15 ayat 26, ini ayat yang sangat luar biasa ya, waktu itu Bapak Gembala sampaikan pada saat
Jumat Agung, ya Jumat Agung atau Paskah ya pada saat itu ya, di 1 Korintus 15 ayat 26, Bapak Ibu Saudara, ada musuh yang terakhir yang dibinasakan. 1 Korintus 15 ayat 26 dikatakan musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut, ya. Jadi bahkan nggak cuma pemerintah-pemerintah, nggak cuma penguasa-penguasa Bapak Ibu Saudara, tetapi musuh terakhir yaitu maut juga sudah dibinasakan oleh Yesus. Amin. Semua sudah dikalahkan ya. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, musuh yang terakhir yaitu maut sudah dibinasakan. Di ayat 27 sampai 28, 1 Korintus 15 ayat 27 sampai 28 dikatakan, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara sekarang sedang alami ya. Tapi saya yakin dan percaya setiap kita punya pergumulan. Betul ya? Setiap kita punya masalah. Selama kita hidup di dunia ini, pasti ada pergumulan, pasti ada masalah, pasti ada banyak hal yang menyita pikiran kita, menyita perasaan kita, menyita semua energi kita rasanya gitu ya. Bapak Ibu Saudara, saya cuma mau sampaikan satu kabar yang luar biasa baik, bahwa Yesus Kristus sudah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Dan ketika Yesus Kristus sudah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya, maka Dia tidak ditaklukkan. Artinya, Dia yang adalah raja di atas segala raja, kuasanya dahsyat, kuasanya sempurna, dan Dia sanggup, Bapak Ibu Saudara, Dia sanggup untuk mengatasi segala sesuatu yang ada. Ya, nama Yesus, nama di atas segala nama. Amin ya. Tidak ada di dunia ini yang tidak memiliki nama. Segala persoalan, sakit penyakit, segala hal yang merintangi kita, ya, segala sesuatu yang kelihatannya menutup jalan-jalan kita, itu semua punya nama, Bapak Ibu Saudara. Namun dengar baik-baik ya, bahwa segala nama harus tunduk di bawah nama Yesus. Semua harus takluk di bawah kakinya, Bapak Ibu Saudara. Dan musuh terakhir bahkan sudah dikalahkan. Bahkan kematian pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dengan kuasa yang dahsyat itulah, dengan kuasa yang mengalahkan maut itulah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bisa berjalan dengan satu iman yang teguh, dengan satu keyakinan yang kokoh. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu cemas, karena kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan tidak menyelesaikan apapun di dalam kehidupan ini. Yang terjadi justru seringkali ketika kita cemas, ketika kita takut, ketika kita khawatir, masalah justru semakin buruk, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita mulai mengandalkan kuasanya, mengandalkan kasihnya, mengandalkan cintanya, mengandalkan kemenangannya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, yang sudah mengalahkan segala sesuatu, mengalahkan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan bahkan maut sekalipun sudah dikalahkan. Itu artinya tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Sehingga hari ini Bapak Ibu Saudara, kita bebas untuk mengekspresikan diri kita. Kita bebas untuk all out, berlari-lari pada panggilan sorgawi. Tidak perlu lagi ada yang menghalangi kita, tidak perlu lagi ada yang merintangi kita untuk terus melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, untuk terus melakukan pekerjaan-pekerjaan mulia, untuk memuliakan satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hari ini, yuk mari kita sama-sama menyadari Bapak Ibu bahwa Yesus sudah membawa kita di jalan kemenangannya. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57, firman Tuhan berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan." Yuk, katakan bersama-sama dengan saya, kemenangan. Amin. Kemenangan itu telah, Bapak Ibu Saudara.
telah diberikan, ya, telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bukan akan, bukan semoga, bukan barangkali, bukan mudah-mudahan, tetapi telah. Amin. Kemenangan itu telah diberikan. Itulah sebabnya kenapa dikatakan bahwa kita lebih dari orang-orang yang menang, karena Yesus Kristus yang sudah mengalahkan maut, Yesus Kristus yang sudah mengalahkan pemerintah-pemerintah, sudah mengalahkan penguasa-penguasa, Dia yang berperang gantikan kita, dan trofi kemenangan itu hari ini diberikan kepada kita sebagai anak-anak yang sangat dikasihi olehnya. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kemenangan itu telah diberikan. Jadi kita nggak perlu gentar, nggak perlu takut, nggak perlu tanda tanya, aduh apa ya yang akan terjadi ke depannya, aduh gimana ya nanti kalau begini, gimana ya nanti kalau begitu. Stop. Karena kemenangan telah diberikan. Yuk, sit back, relax, and enjoy the show, Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti kita malas-malasan, justru sebaliknya, kita semakin all out, sebab nggak ada yang perlu kita takutkan. Kita boleh melakukan segala sesuatunya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ayat terakhir yang akan kita baca, 2 Korintus 2 ayat 14. 2 Korintus 2 ayat ke-14. Firman Tuhan berkata, yuk kita baca sama-sama yuk. 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. 2 Korintus 2 ayat 14. Kita baca sama-sama ya, Bapak Ibu Saudara. 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Wow, ini keren ya Bapak Ibu Saudara ya. Selalu, katakan bersama dengan saya, selalu, ya. Selalu itu artinya nggak pernah enggak. Selalu itu artinya tidak pernah never. Tidak pernah never ya, selalu always ya. Selalu itu artinya nggak pernah enggak, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Amin. Kenapa sih kok Tuhan mau ya bawa kita di jalan kemenangannya? Kita ini bukan siapa-siapa, kita ini kadang nggak pinter apa-apa, banyak hal yang kita nggak ngerti, banyak hal yang kita nggak tahu. Kenapa ya kok Tuhan mau bawa kita di jalan kemenangannya? Bapak Ibu, karena Dia rindu supaya melalui perantaraan kita, amin, melalui perantaraan kita, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dia rindu ingin memakai setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Dia rindu ingin memakai setiap kita supaya keharuman, pengenalan akan Dia menyebar sampai kemana-mana. Sampai setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ada 3 hal yang sudah kita pelajari bersama pada sore hari yang luar biasa ini, Bapak Ibu Saudara. Ada yang masih ingat? Hal yang pertama, ikuti dan menjadi teladan. Hal yang kedua, yang kita bisa sama-sama belajar, kewargaan kita adalah di sorga. Dan hal yang ketiga, kuasanya menaklukkan segala sesuatu. Kuasanya masih ada sampai saat ini. Terima kasih, sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, mari kita